Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiruman Sali dari kelas 6A Pagi Kesos. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mazhab sistem dunia bagian kedua. Studi sistem dunia pada tingkat global. A. Wallerstein, fase menurun ekonomi dunia kapitalis. Berdasarkan premis bahwa proses ekonomi di dunia modern berlangsung dalam kerangka ekonomi dunia kapitalis, Wallerstein 1979 halaman 73 berpendapat bahwa baik pembangunan maupun keterbelakangan unit teritorial tertentu tidak dapat dianalisis atau ditafsirkan tanpa menyesuaikannya dengan ritme siklus dan tren sekuler ekonomi dunia secara keseluruhan. Lalu bagaimana para peneliti dapat memeriksa ritme siklus ekonomi dunia kapitalis? B. Bergesen dan Schoenberg, gelombang panjang kolonialisme. Menurut Bergesen dan Schoenberg 1980, kebanyakan studi tentang kolonialisme dilakukan dari sudut pandang inti atau dari sudut pandang pinggiran. Jarang sekali kolonialisme diperiksa dari sudut pandang inti dan pinggiran. Sebagai penghubung struktural antara inti dan pinggiran, kolonialisme dapat dilihat sebagai milik ekonomi dunia kapitalis secara keseluruhan. C. Kelompok kerja penelitian Research Working Group Pola Global Gerakan Ketenaga Kerjaan. Menurut Research Working Group on World Labor 1986 dari Fernand Braudel Center, dua teori klasik tentang perilaku gerakan buruh telah dipertanyakan. Pada satu sisi, paradigma Marxis telah gagal menjelaskan perkembangan paling menonjol selama 50 tahun terakhir, ketika lintasan gerakan pekerja di dunia kapitalis maju menyimpang tajam dari proyeksinya semula. Pada sisi lain, tampaknya ada penekanan berbeda yang terlalu membatasi aspek ekonomi untuk mencakup dimensi multifaset dari budaya dan perilaku kelas pekerja. D. Kekuatan perspektif sistem dunia pada tingkat global. Tidak seperti aliran pembangunan lainnya, perspektif sistem dunia menegaskan bahwa unit analisis harus sistem dunia. Dengan demikian, para peneliti sistem dunia tertarik untuk meneliti dinamika global yang telah melampaui batas-batas negara. Dalam mengejar pemeriksaan dinamika global, perspektif sistem dunia telah mengadopsi metodologi sejarah yang unik untuk mempelajari ritme siklus jangka panjang. Ia juga perlu mencari kumpulan data baru yang akan mengungkap dinamika ekonomi dunia kapitalis. Orientasi sistem dunia yang inovatif ini telah memandu proses penelitian dari 3 studi empiris yang dibahas di atas. E. Kritik terhadap perspektif sistem dunia. Sejak pertengahan 1970-an, para kritikus telah menuduh perspektif sistem dunia dengan menghadirkan konsep sistem dunia yang ditegaskan dengan mengabaikan perkembangan spesifik secara historis di tingkat nasional, dan dengan menyoroti analisis stratifikasi dengan mengorbankan analisis kelas. Lihat Brenner 1977, Chirot 1981, Fagen 1983, Fitzgerald 1981, Gulaub 1981, Howe dan Sika 1980, Kaplan 1980, Ko 1984, Petra 1978, Skocpol 1977, Smith 1982, Trimberger 1979, Worsley 1982, Zeitlin 1984. Diskusi berikut mengacu pada kritik tajam Zeitlin 1984 tentang perspektif sistem dunia.